Selamat malam, Shalom. Baiklah, acara ibadah atau program kunjungan sharing dan pengembalaan Kusapa malam hari ini yang akan dipandu oleh Jemaat Kolom 9. Segera kita akan mulaikan dan kita bersama-sama dengan semua calon anggota Sidi Baru atau katekisasi yang mengikuti katekisasi sudah siap untuk mengikuti acara program Kusapa saat ini, dan yang akan membawakan materi atau pembahasan akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Adri Regar, Master Teologia. Untuk itu, atas nama Majelis Kolom 9 menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti program Kusapa pada malam hari ini. Dan tentunya segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kasih dan perkenanannya sehingga Ia telah menghantar kita bersama-sama di rumah gereja ini untuk kita mengikuti sama-sama program Kusapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, kita tiba pada menyanyi dan berdoa yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan malam hari ini kami bisa datang berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau tahu maksud dan tujuan kami. Kami datang untuk lagi belajar akan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menjadi pemateri acara Kusapa ini, Bapak Pendeta Adri diberkati dan biarlah apa yang kami dapat Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, dan ini bermanfaat bagi kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan yang kami bawa melalui nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan terambil dalam Markus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agung, mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?"
ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Disalib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Terima kasih dan salam jumpa lagi dengan program Kusapa dan juga yang sementara mengikuti kita lewat channel YouTube. Selamat malam semua, selamat berjumpa kembali. Kita akan membahas tentang Markus 15 ayat 1 sampai 15 dalam tema Yesus Kristus diserahkan untuk disalibkan. Apa yang membuat judul ini atau tema ini diangkat? Yang pertama adalah kita sementara memasuki dan menjalani minggu sengsara yang keempat, yaitu dalam satu persiapan perayaan gereja untuk perayaan Jumat Agung, tapi juga persiapan selama 6 minggu kita akan mengikuti perjamuan kudus. Yang kedua, banyak yang menuntut kebenaran dari kesalahan yang dilakukan di masa kini, yaitu soal justifikasi. Kemudian ada yang memperjuangkan kebenaran namun dipersalahkan. Ada juga yang berjuang untuk kebenaran karena memang benar. Kemudian ada juga yang berjuang untuk kebenaran melalui proses banding ke jenjang selanjutnya. Dan kenyataan yang ada, banyak korban ketidakadilan hukum. Kemudian ada yang berjuang karena diperalat, dijadikan anak tangga demi kepentingan. Kita bahas tentang tema. Tema ini diungkapkan dengan kata menyerahkan, paredokan, yang muncul secara berulang-ulang dalam cerita tentang penderitaan Yesus. Yang berikut dipahami sebagai dikorbankan dengan segala tuduhan dan fakta yang tak jelas, serta direkayasa sebagai keputusan untuk menjadi fakta. Kesaksian yang juga disertai
intimidasi untuk membuat Yesus dihukum. Kemudian mereka juga tidak menerima status Yesus yang mengaku sebagai Mesias, Raja orang Yahudi. Mengapa itu dianggap sebagai suatu penghujatan? Dari segi hukum agama atau mahkamah agama yang ada, Yesus memang ditegaskan bersalah karena penghujatan. Mengapa itu langsung divonis bersalah? Karena di saat hakim bertanya, demi Tuhan yang hidup, apakah engkau adalah Mesias? Yesus tak bisa menolak karena memang benar dia adalah Mesias. Maka ungkapan itu jugalah yang membuat 70 orang mengambil keputusan. Karena menghujat Allah, hukumnya adalah mati. Namun dari segi Roma dianggap Yesus adalah pemberontak. Di saat ditanyakan, benarkah engkau adalah raja orang Yahudi? Yesus mengatakan, engkau sendirilah yang sudah mengatakannya. Kemudian kebenaran terjadi seperti apa yang diprovokasikan. Kebenaran terjadi karena tuntutan massa. Kemudian menyerahkan keputusan karena takut terhadap massa dan lebih khusus juga gerakan kelompok mahkamah agama. Mari kita masuk ke dalam Markus secara khusus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 15. Penulis adalah Yohanes Markus yang juga disebut sebagai jari besar. Injil Markus ini awalnya disebut sebagai Injil Petrus. Mengapa? Karena apa yang dikhotbahkan atau yang diimlakan Petrus ditulis oleh si jari besar atau Markus. Untuk apa itu ditulis? Adalah untuk suatu tuntutan jamaat mula-mula supaya mereka boleh memiliki fondasi iman terhadap siapa Yesus dan pengajarannya melalui Petrus yang punya karakter keras, yang pada masa itu diperhadapkan dengan pengejaran-pengejaran, pengusiran, tapi juga penganiayaan yang dialami oleh jemaat Kristen. Markus memberikan tema untuk Injilnya, Yesus adalah Mesias. Mengapa? Selama 2,5 tahun Yesus selalu menyembunyikan siapa dia, yang menurut teologi itulah rahasia kerajaan Allah. Dia menekankan pada kematian Yesus. Kemudian dalam 2,5 tahun itu diperhadapkan dengan suasana di mana jemaat diperhadapkan pada suasana tidak takut, karena diajak supaya jangan takut, kemudian terus beriman. Itu kita bisa lihat dalam cerita yang beberapa kali itu diungkapkan untuk jangan takut, jangan takut, jangan takut. Teristimewa yang menjadi latar belakang gereja kita. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kemudian Markus juga memberikan penekanan siapa diri Yesus dan karya Yesus. Dia memfokuskan
apa yang diperbuat Yesus. Sehingga banyak kali kita melihat di dalam Injil banyaknya perbuatan-perbuatan mujizat Yesus. Markus juga memberikan gambaran yang jelas tentang pribadi Yesus, baik aspek kemanusiaannya yang terlihat ia diadili atas penghujatan dan pengkhianatan. Dari aspek ilahinya adalah sejak awal Yesus yakin bahwa ia datang untuk mati dan memberikan hidupnya untuk banyak orang. Ayat 1 dan 2. Dengan tujuan penghujatan, sudah dikatakan tadi 70 orang atau mahkamah agama itu terdiri dari 70 orang anggota mengambil keputusan untuk memvonis Yesus bahwa Yesus harus mati. Selanjutnya, lewat keputusan itu mereka membelenggu Yesus. Karena ada otoritas Roma, mereka tidak dapat melaksanakan keputusan membunuh Yesus. Yesus harus diserahkan kepada Pilatus untuk diadili. Tentu penyerahan Yesus bukan langsung sebagai fisik, tetapi juga melalui hasil keputusan atau hasil yang berisi berkas perkara yang menunjukkan bahwa jelas Yesus menghujat Allah. Namun bagi orang Roma, hujatan bukanlah soal atau persoalan untuk dihukum mati. Mengapa? Karena Roma mengutamakan logika karena banyaknya dewa-dewi yang mereka percayai. Sehingga itu dianggap sebagai paham ataupun pengajaran. Jadi ada perbedaan. Kalau Yahudi dengan adanya Sanhedrin, maka 70 orang itu melihat jelas tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Yesus yang tak dapat dielakkan adalah pengakuan Yesus. Aku inilah, atau inilah aku. Selanjutnya, Pilatus yang mengetahui juga bahwa selain berkas perkara, ada isu yang beredar yang mengatakan bahwa ia adalah raja, Koreus. Maka pertanyaan daripada Pilatus sebagai suatu jebakan, dia ungkapkan, engkaukah raja orang Yahudi? Dan pertanyaan itu dilihat Yesus sebagai suatu pengakuan oleh Pilatus. Jadi bukan lagi isu, tetapi sudah mendasar di dalam pemikiran Pilatus lewat pertanyaan, engkaukah raja orang Yahudi itu? Apa yang dijawab oleh Yesus? Engkau sendiri yang mengatakannya. Ayat 3-5. Ada rencana-rencana untuk membebaskan Yesus karena persoalan tadi. Hujatan terhadap Allah itu tidak menjadi persoalan untuk dijatuhi hukuman bagi orang Romawi. Jadi ada upaya untuk membebaskan Yesus walaupun diakui sebagai raja orang Yahudi, tapi karena tidak melakukan gerakan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh keluarga Makabi. Itu ada dalam sejarah Makabi. Di kitab sebelah ada Makabi 1, Makabi 2, Makabi 3. Jadi itu yang dilihat oleh Pilatus bukan soal hujatan. Mengapa bukan soal hujatan? Dikarenakan yang jadi persoalan utama adalah Barabas dan kawan-kawan yang adalah bagian pejuang kemerdekaan untuk kemerdekaan
Israel atau Yerusalem yang dijajah. Pilatus kembali ke berkas perkara Mahkamah Agama sehingga memunculkan banyak tuduhan dengan suara keras dalam memperkuat tuduhan mereka bahwa Yesus menghujat Allah dengan pengakuannya sebagai Mesias, anak dari yang terpuji. Jadi tuntutan massa yang sudah diprovokasi selalu melihat Yesus bukan sebagai pengkhianat tapi penghujat. Itu terus yang dikembangkan untuk memperkuat berkas perkara dari Mahkamah Agama. Selanjutnya, lewat pengakuan Yesus sendiri, Yesus tidak menyangkal pengakuan itu karena memang dia adalah anak dari yang terpuji, atau ia benar adalah Mesias yang dijanjikan untuk mengalami semuanya, dari pelayanan, penderitaan, penghinaan, ketidakadilan, penyaliban, kematian, demi pengampunan dan keselamatan. Dengan kata lain, dia adalah Mesias yang menderita. Di sisi lain, tuduhan-tuduhan itu membuat Pilatus heran karena Yesus tidak menyangkali semuanya itu. Ia juga menghormati hukum Taurat. Ingat soal don cuma percaya Yahweh itu adalah Esa. Nya ndak ada percaya soal Allah lain. Jadi kalau ada Allah lain kong disembah, dimuliakan, maka disebutlah itu yang namanya penghujatan. Bahasa sekarang bilang, oh itu yang terjadi Pak Ahok. Ayat 6 sampai 11. Dalam kebiasaan Roma pada hari-hari raya akan ada hadiah pembebasan kepada tahanan. Kalau sekarang mungkin ada remisi khusus atau pembebasan kepada satu orang tahanan dengan tujuan politis, yakni demi ketentraman, keamanan, stabilitas, maka dibuatlah kado dengan pembebasan. Nah sekarang yang dituntutan pembebasan jatuh kepada tahanan politis yang sebenarnya Pilatus nggak mau. Dia nggak suka untuk dibebaskan ini Barabas, karena dia bagian dari pemberontakan yang buat kerusuhan, jadi tidak bisa dibebaskan, sehingga ditawarkanlah. Namun tuntutan dan provokasi massa tetap, karena dalam rangka kestabilan, keamanan, no atorjo ngoni. Dalam bahasa Manado bilang atorjo, napa. Dan Barabas dibebaskan. Mengapa tuntutan Barabas harus dibebaskan? Karena akan melanjutkan perjuangannya. Kita ingat peristiwa tahun 70 sampai Yerusalem dan Bait Allah menjadi rata dengan tanah, dan peristiwa Armageddon yang terjadi di mana semua pembelot atau pemberontak dihabiskan. Ayat 15. Dalam persepsi yang berbeda antara hukum Yahudi dan hukum Romawi, Pilatus tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap Yesus karena Yesus dianggap benar, tidak memiliki kesalahan, sehingga muncullah kesalahan apa yang sudah dilakukannya. Ini satu pertanyaan. Kemudian membandingkan kesalahan Yesus dan Barabas, sebenarnya Yesuslah yang harus dibebaskan menurut hukum Roma. Tetapi keputusan diambil dalam rangka stabilitas dan menyenangkan massa dengan menyesal dan menyerahkan Yesus untuk dihukum dalam
kehinaan salib. Makna dan implikasi dari narasi tentang Yesus saat ini mau menekankan bahwa Markus mau menggambarkan perbuatan Yesus sebagai anak manusia supaya mereka tidak takut dan tetap beriman dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Selanjutnya terus taat dan terus beriman walaupun penderitaan, penganiayaan, ketidakadilan ditimpahkan kepada orang percaya. Selanjutnya terus menyuarakan kehidupan kerajaan Allah dengan kerendahan hati, kasih, rela berkorban dalam pelayanan. Berikut pengetahuan yang dimiliki oleh orang percaya bukanlah menjadi alat menjatuhkan sesama, atau pengetahuan latar belakang kehidupan kita bukanlah menjadi alat untuk menjatuhkan sesama, tetapi dengan pengetahuan yang dimiliki menjadi alat dalam membebaskan, menyadarkan, dan menyelamatkan. Berikut, dengan kapasitas yang dimiliki oleh orang percaya, hendaklah itu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa rekayasa dalam keberpihakan. Selanjutnya, mewujudkan tanpa takut dan terus beriman kebenaran dan keadilan dengan takut karena salah, berani karena benar. Dan sebagai jemaat, kita jangan terprovokasi, terhasut dengan isu-isu yang belum tentu benar. Demikianlah pembahasan kita untuk Markus pasal 15, dibaca sampai dengan ayatnya yang ke-15. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang berikan. Perkenalkan, nama saya Gracia Unar dari kolom 13. Saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta, salib adalah penderitaan tetapi juga keselamatan. Mengapa keselamatan harus melampaui penderitaan? Terima kasih. Bicara salib adalah penghinaan, memang sudah diketahui bukan lagi penghinaan tetapi kebodohan. Jadi bukan cuma soal itu disalibkan karena penghinaan, tambah lagi kebodohan. Tetapi bagi orang percaya itu adalah sukacita, kegembiraan, kebahagiaan karena dosa kita ditebus sebagai pengganti kita, tapi juga bukan cuma pengganti tetapi yang memberikan keselamatan. Dan itu muncul karena memang tradisi. Kalau disalibkan kau mati atau disalibkan adalah suatu penghinaan karena dosanya atau pelanggarannya terlalu berat. Tetapi untuk Yesus yang disalibkan, orang boleh berbahagia karena dia yang menggantikan orang. Orang boleh bersorak-sorak karena dia yang menggantikan orang yang seharusnya dihukum. Jadi ada syukur, sukacita, apalah yang orang nanti ungkapkan. Bukan berarti ada bahasa gampang bilang bahwa ya ngana ketuk memang mesti tanggung. Tetapi karena Allah memperhatikan kita, Allah melihat ketidakmampuan kita, sehingga muncullah apa yang disebutkan, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka
maka salib berubah menjadi keselamatan bagi kita. Artinya bukan kita yang disalibkan, bukan kita yang seharusnya dihukum. Boleh? Silakan yang lain. Pendeta, saya mau bertanya, jika Yesus itu Allah, bagaimanakah cara Yesus berdoa ke hadirat Allah, dan apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Terima kasih. Sekarang memang memahami tentang Yesus banyak tantangan, karena mereka melihat sama seperti orang Yahudi, manusia tak mungkin menjadi Allah. Oleh sebab itu Yesus dikenakan vonis hukuman mati karena penghujatannya yang mengatakan dialah Allah. Tetapi dari awal saya sudah menjelaskan selama 2,5 tahun pelayanan Yesus sampai ke kaki Gunung Hermon, ada pertanyaan di situ di Kaisaria Filipi. Menurut tahun pertama pelayanan Yesus sampai 2,5 tahun, ada ungkapan bahwa dia menyembunyikan apa hakikatnya. Jangan memberitahukan. Selalu ada larangan, jangan menceritakan. Ada larangan untuk mengungkapkan siapa sebenarnya Yesus lewat tanda-tanda mujizatnya. Nah, setelah di 2,5 tahun di Kaisaria Filipi ada patung Raja Kaisar atau Filipi, tapi juga ada patung dewa-dewa di situ, dewa-dewi. Maka Yesus ingin suatu jawaban yang pasti. Menurut kalian atau menurut kata orang, siapakah aku ini? Petrus yang memberikan jawaban, engkau adalah Mesias dari Allah. Nah, sekarang untuk menjelaskan bahwa Markus memberikan penekanan bahwa Yesus juga 100% manusia, tetapi juga Yesus 100% Allah. Dari unsur pemikiran filosofi Yunani, yang kudus tak bisa bersatu dengan yang kudus. Jadi yang kudus tidak bisa bersatu dengan kudus, atau yang saat atau apa dia tidak bisa disatukan dalam yang disebut materi dan saat itu. Dia tidak bisa, seakan-akan sama seperti air dan minyak. Tidak bisa disatukan walaupun dia ada di dalam wadah itu. Tetapi dengan jelas Alkitab memberikan seruan bahwa dialah Adam kedua. Adam pertama yang digambarkan juga, tetapi sebutan yang lain digambarkan kepada Yeskel. Hai anak Adam, hai anak manusia. Nah, kemanusiaan Yesus juga nampak. Dia lapar, dia haus, dia marah, dia geram, dia mengantuk, dia rasa dingin. Tetapi mari kita lihat keilahiannya, dia adalah firman yang sudah dinyatakan oleh Allah untuk menjalani penderitaan itu. Jadi Allah yang berkata awalnya cuman suara, sekarang suara itu dijadikan wujud sebagai manusia. Kenapa? Kalau cuma suara, banyak kali orang mengatakan, khusus orang Yahudi atau iyo siap, tapi tidak melakukan. Tetapi dikala firman itu menjadi manusia, maka firman yang adalah manusia merasakan itu aus,
tuh lapar, tuh ngantuk, tuh lelah. Jadi di situ digambarkan. Oleh sebab itu, pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh Yesus menurut hukum Taurat, yaitu pertama, dia disebutkan sebagai penghujat karena mengakui dirinya sebagai Mesias. Mengapa? Setelah itu dipaksakan untuk ditanyakan kembali, Yesus tidak menolak. Dia diam karena benar dia adalah Mesias dari Allah. Sehingga muncul pengakuan imam kepala, engkau anak dari yang terpuji. Jadi anak Allah. Nah sekarang keilahiannya memang dia harus digariskan untuk mengalami hal itu. Penderitaan untuk menjadi imam agung yang nantinya menggantikan kita yang seharusnya dihukum lewat tetesan darah atau korban. Itulah pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah sekarang orang mau simpulkan bagaimana dalam rangka serangan terhadap hakikat Allah. Ya, gampang-gampang saja. Dalam kehidupan kita ada nafas, ada tubuh, tapi juga ada kata. Kalau tidak berkata berarti patung. Tak? Jadi Allah misalnya, saya mau gambarkan Allah adalah objek yang berbicara adalah firman, kemudian nafas itu adalah roh. Maka manusia memiliki itu dan itulah Allah, dan itu juga yang dinyatakan kepada manusia di saat diciptakan. Yakni dia buat patung, toh, kemudian dia hembuskan nafas, dan kemudian dia disebut makhluk hidup, ada percakapan. Nah, jadi di situ, karena bicara Yesus adalah Allah, bukan berarti bahwa Allah sedua. Bukan berarti Allah adalah dua. Tetapi dia adalah satu yang menurut Injil Yohanes bilang, toh, pada mulanya adalah firman, kata-kata. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan dia itu adalah Allah. Oke? Terima kasih. Mungkin Pak Pendeta ini ingin minta pendapat saja. Karena kita coba baca di MTPJ, salah satu yang menjadi makna dan implikasinya yang disoroti soal pengambilan keputusan. Di situ dijelaskan bahwa pengambilan keputusan misalnya lewat apakah sidang majelis jemaat, sidang wilayah dan sinodal, itu tidak boleh, ya, sekali lagi digarisbawahi, tidak boleh mengambil keputusan karena sebuah tekanan. Dan itu benar. Tapi menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan kondisi orang di gereja sekarang? Apakah ini dilakukan atau justru ada hal-hal yang bertentangan dengan itu? Apakah dalam pengambilan keputusan ini, mulai dari sinode, wilayah dan di jemaat itu, benar-benar keputusan kita adalah keputusan terkait apa maunya Tuhan? Itu maksud saya. Bukan kita mau manusia. Orang tidak bisa pungkiri, ya. Secara khusus beberapa waktu ini mungkin gereja kita harus gumuli apa yang dialami oleh orang gereja, kan?
bagaimana prosedur proses ketika tata gereja mau dirubah dari 2016 ke 2021. Apakah itu prosedur atau justru bertentangan dengan tata gereja itu sendiri? Sekarang Tora akan masuk lagi untuk masuk di perubahan menuju 2020 berapa ya? 27. Kalau tidak salah tahun ini dilaksanakan. Jadi saya ingin meminta pendapat. Kalau saya berharap gereja kita akan menghadirkan keputusan-keputusan yang apa kata Alkitab itu. Tapi kalau ternyata ada keputusan yang tidak sesuai dengan kata Alkitab, apa yang jemaat mau beki? Apa yang orang mau beki sebagai jemaat misalnya, sebagai gereja? Karena mohon maaf saya harus mengatakan, ketika proses dari 2016 ke 2021 itu ada banyak yang menyampaikan bahwa orang hamba-hamba ini so tak iko-iko, so tidak bisa bersuara lagi, sehingga pada akhirnya proses itu berjalan. Saya mencontohkan saja 2016 itu salah satu pasal kan yang dipilih BPMS itu apa? Cuma boleh 2 kali. Kemudian dia jadi boleh 2 kali dalam jabatan yang sama. Ini saya kurang tahu apakah ini memang Tuhan kehendak atau ada semacam rekayasa di sana. Kalau mendengar ya saya harus mengatakan proses itu mungkin ada tanda kutipnya itu. Dan saya kira ini menjadi pelajaran berharga bagi gereja kita. Sehingga saya mau minta orang mau masuk lagi di sidang sinode ini. Kalau orang menjadi perwakilan, suara seperti apa yang orang mesti bikin? Kalaupun ada hasil yang tidak sesuai, apa yang orang mesti lakukan? Sebagai gereja, sebagai hamba-hamba, supaya juga jemaat tidak terprovokasi dengan hal-hal yang kalau dikatakan tadi, apa istilahnya, kurang benar, begitu. Kira-kira demikian dan mohon maaf kalau ada sedikit hal yang mungkin mengoreksi orang bersama. Makasih. Makasih untuk pertanyaan yang sebenarnya bunyinya sebagai usulan ke sidang sinode istimewa bagi Gemim. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa cara berpikir manusia untuk demokrasi, karena kita memahami perbedaan adalah kekayaan. Tetapi 2 pengalaman bahkan lebih cara kita berdemokrasi ada di Alkitab. Yang pertama peristiwa Daud dengan prajurit-prajuritnya. Mereka tidak berperang, Allah yang berperang. Tiba-tiba memunculkan keputusan bersama untuk sensus. Yang sebenarnya sensus harus dilakukan di awal, tetapi mereka setelah berperang, padahal Allah yang berperang, maka keputusan untuk lewat demokrasi ini hitung, maka keputusan yang demokratis itu lewat suara terbanyak ternyata mendatangkan masalah. Yang kedua, di saat 12 pengintai mengintai akan keberadaan tanah Kanaan, 10-2, demokrasi suara terbanyak, 2 kalah, 10 menang.
tetapi dua, penuh keyakinan bahwa memang Tuhan akan menyerahkan. Kemudian kegagalan dari demokrasi yang ada lagi, yang menjadi pembacaan kita minggu lalu, Kang, soal Yesus ada di hadapan Mahkamah Agama. Karena cara berpikir yang sudah impulsif, tapi juga cara berpikir yang mau menjatuhkan, dilibatkan dalam keputusan bersama bahwa dengan segala trik yang dilaksanakan, maka muncullah keputusan. Dan bila keputusan itu tidak dilaksanakan, akan diperhadapkan dengan gerakan massa. Tentu yang hadir di Mahkamah Agama saat itu jadi terprovokasi. Nah, ini juga merupakan pesan bagi gereja kita sebagai Gemim. Hati-hatilah dengan pengambilan keputusan suara terbanyak, karena kadangkala pengambilan keputusan suara terbanyak melenceng dari esensi yang sebenarnya. Kita mengenal gereja kita sebagai gereja dengan sistem presbyterial sinodal, dan itu terjadi adalah keputusan-keputusan dari presbyter itu sendiri. Namun kadangkala, mudah-mudahan berikut tidak ada lagi muatan-muatan, tetapi kembali kepada gereja yang presbyterial untuk melihat misi ke depan, supaya gereja kita tetap membawa panji Kristus, salib, dan tidak akan hancur dengan gelombang-gelombang yang datang silih berganti. Orang tetap berpihak dan selalu ada dalam esensi bahwa Yesuslah kepala gereja. Makasih. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Terpujilah Tuhan, orang diberi kesempatan untuk lebih dicerahkan lagi sehubungan dengan tema yang kita sama-sama ikuti pada malam hari ini. Ini tentang penderitaan Kristus, di mana Kristus diserahkan. Ini adalah suatu perjalanan menuju salib. Kita ketahui bersama di zaman hoaks saat ini, segala yang benar banyak istilahnya diputar balikan. Karena di sini kita lihat ada muda-muda, anak-anak katekisasi. Jadi mungkin pendeta, kami ingin itu lebih dipertajam. Apakah kejadian ini yang kami maksudkan adalah penderitaan Yesus Kristus sebelum menuju kayu salib adalah karya penyelamatan Allah ataukah karya iblis? Karena penderitaan ini tidak secara gamblang digambarkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Hanya Yesus menyampaikan di Markus 8 ayat 31 itu bahwa dia harus menderita dan lain sebagainya. Tetapi banyak kejadian, banyak juga orang-orang atau pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa itu adalah karya iblis sehingga Yesus mati. Memang kalau mau lihat di kejahatan karena pengkhianatan Yudas, mulai dari situ terus kejahatan Roma dan terus sampai. Nah, jadi perlu lebih dipertajam bahwa ini adalah karya Allah, bukan karya iblis.
kita mengetahui bersama bahwa Black Sabbath sampai sekarang masih top. Di mana pada hari Sabtu itu Yesus mati, pengikut-pengikut iblis dorang berpesta pora. Itu pesta Black Sabbath itu. Banyak anak muda tak iko-iko, dorang nggak sadar apa itu Black Sabbath itu. Itu Sabat hitam atau kematian Yesus Kristus. Sekarang top sekali di luar negeri, Brasil terutama. Jadi perlu orang lebih pertajam, lebih membuka wawasan terhadap anak-anak supaya yakin bahwa ini adalah karya Allah, karya keselamatan dari Allah untuk umat manusia. Kalau saya sendiri yakin seperti itu, karena Paskah ini itu sudah sejak Paskah di lalu-lalu di Yahudi dilaksanakan, di mana salah satu misalnya anak domba yang dikorbankan untuk penebusan dosa harus tidak bercacat. Itu satu. Kemudian itu anak domba disembelih pada jam 3 sore seperti kematian Yesus. Bagaimana juga itu darah anak domba dah kasih labur di muka-muka pintu sehingga orang-orang selamat, malaikat lewat pada saat itu di Mesir, mereka selamat. Jadi darah Yesus Kristus pun demikian untuk menyelamatkan dosa manusia. Dan banyak kita bisa lihat di ayat-ayat Alkitab bahwa itu sudah digambarkan jauh sebelum Yesus Kristus ada. Itu sudah digambarkan. Gitu. Tetapi mungkin pendeta bisa lebih ini karena banyak anak-anak di sini. Dan orang yang tidak mengerti, orang dah hebat-hebat dengan bawa begini, tahu itu tandu itu. Itu tuh iblis P, salah satu simbol itu. Kalau ada acara Black Sabbath orang boleh cari, search di Google hal-hal seperti itu. Dia pakai itu tandu di kepala, tahu itu ini boleh sama sekali untuk anak-anak yang percaya. Mungkin demikian pendeta, mohon lebih perjelas. Memang di dunia ini ada yang melihat sementara terjadi peperangan antara yang digambarkan oleh kitab Wahyu, seakan-akan terjadi peperangan bahkan dari awalnya lewat peristiwa ular yang menggoda Hawa, digambarkan itu. Kemudian memunculkan sesuatu lewat kelahiran Musa, seakan-akan ada peran kuasa kegelapan yang mau melenyapkan. Ingat soal garis keturunan daripada Yesus, dari istilah genetik. Kemudian terus macam-macam gangguan untuk menciptakan satu umat yang kudus dan am lewat orang Israel. Kemudian fokus lagi ke imam-imam lewat imam dari Persia yang sebenarnya digambarkan untuk mengutuk, berubah menjadi memberkati. Apa itu? Bileam kan? Terus kelemahannya ada di mana? Kelemahannya digunakan oleh iblis adalah lewat mengirimkan perempuan-perempuan ke perkemahan. Finehas dijadikan alat Tuhan untuk memberantas, membunuh semua imam-imam yang sudah tidak menjadi kudus tapi kudis kan? Terus segala daya dan upaya diupayakan oleh iblis untuk memang meredam. Dalam perjalanan selanjutnya Yesus lagi mau dibunuh. Itu semua menurut cara berpikir bahwa di dunia ini sedang terjadi yang namanya peperangan.
antara kuasa Allah dan kuasa iblis, yang disimbolkan lewat kematian Yesus yang dianggap memerangi kematian itu dewa kematian. Nah, sekarang kita melihat bahwa dikala orang melihat karya itu adalah karya si iblis sampai Yesus disalibkan, maka kita melupakan nubuatan-nubuatan yang memang sudah menjurus ke situ. Dengan kata lain, saya mau mengatakan bahwa iblis ya yang bodoh. Coba dia pakai Pilatus untuk memang mau biar Jose benar, dia pakai tuh 70 orang itu dia Sang Henry atau mahkamah agama, saya bebas. Ya? Maka di situ sebenarnya kemenangan iblis atau kuasa kegelapan. Tetapi mari terang lihat, memang Tuhan sudah rancang untuk begitu, dan mau tunggu ketaatan dan kesetiaan dari pelaksana itu. Karena Injil Markus memberikan gambaran bahwa kuasa keilahian Yesus ada, dan dia mulai seakan-akan menyusut pada saat 6 bulan, mulai terhitung bulan, mulai terhitung minggu, mulai terhitung hari, kemudian mulai terhitung jam sampai di Golgota. Jadi seakan-akan tuh tanda-tanda mujizat. Nah, sekarang setelah turun dari Kaisaria Filipi, kelihatan dia sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi itu kemanusiaan yang ditonjolkan untuk melihat ketaatan dan kesetiaan. Apakah tetap setia dan tidak sama seperti Adam yang pertama? Jadi di situ. Sehingga dari sisi lain tadi saya sudah katakan, Paulus bilang salib adalah kebodohan. Salib adalah kehinaan, tetapi bagi kita salib adalah kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, tapi juga keselamatan. Karena bukan kitalah yang disalibkan atau karena bukan kita yang dihukum. Terima kasih atas kesempatan. Izin Pak Pendeta, ada pertanyaan tapi mungkin ada yang mau ditambahkan karena memang menarik sekali ini materi. Sampai kalau menurut kita mungkin pertanyaan terbanyak setoni malam. Kita menambahkan di sini mungkin memang sejak 2000 tahun ketika Yesus ada sampai ini hari, banyak perdebatan yang terjadi di luar sana, termasuk tuh pertanyaan dari Penatua kolom 1 tadi. Cuma dia tuh tokoh yang memang unik dan masih diperdebatkan, tapi dengan kita iman, kita percaya bahwa masih lebih susah membuktikan bahwa itu Yesus itu nyandak disalibkan kon bangkit daripada tuh Yesus itu nyandak mati kon nyandak disalibkan. Masih lebih susah mau dibuktikan. Kenapa kita bilang di situ? Karena dari dasar teologis orang so baca tadi di kitab Markus 15 ayat 1 sampai 15. Di situ benar-benar menjawab semua pertanyaan kita. Ini dasar teologis ya. Menjawab pertanyaan kita, mengapa Yesus disalibkan, siapa yang salibkan, toh? Di situ jelas sekali. DP peristiwa, DP kronologis. Tetapi kenapa saya punya keyakinan itu masih lebih susah membuktikan bahwa dia ndak mati dan dia ndak bangkit? Karena didukung juga oleh dasar-dasar historis dari dasar-dasar sejarah. Kita bicara juga di sejarah. Di situ Flavius Josephus, seorang sejarawan Romawi abad tahun 93-94 Masehi, masih dekat sekali dengan Yesus. Dia menulis di situ di dalam buku Antithesis of the Jews, dia tulis di situ di buku yang ke-18 bab 33, dia tulis bahwa ahli-ahli Taurat atau pemuka-pemuka agama membawa Yesus untuk disalibkan oleh Pontius Pilatus. Itu sejarawan Romawi. Mungkin orang berpikir, oh dia kok orang Yahudi. Sejarawan Romawi juga membuktikan. Tacitus
di tahun 116 membuktikan. Kok kita bilang ini ada anak-anak muda tuh di sini, membuktikan di situ lewat sejarah bahwa Pontius Pilatus menghukum Yesus yang disebut Kristus pada pemerintahan Tiberius. Jadi dari dasar teologis dan dasar sejarah ini sangat kuat membuktikan ini cerita ini. Jadi nyak perlu ada keraguan, makanya kita bilang tadi dari awal lebih susah membuktikan bahwa dia nyak mati dan disalibkan dan nyak bangkit daripada DP sebaliknya. Jadi itu suatu keyakinan iman torang dan dikonfirmasi oleh pembacaan tadi. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya di sini masalah problem dari teks ini. Mengapa supaya orang tahu persis kenapa terjadi demikian? Apakah dia lost in translation atau apa? Karena coba orang perhatikan di Markus 15 ayat 1. DP pertanyaan timbul begini Pak kita. Tulangkan timbul, mengapa Yesus disalibkan dan lain-lain terjawab dalam bagian ini. 4 Injil menulis, berarti ini sangat luar biasa. Kadang ini 4 Injil menulis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 3 sinoptik dan Yohanes menulis nih kejadian ini. Di 15 Markus 15 ayat 1, ketika proses permufakatan dan mau membawa Yesus itu ditulis pagi-pagi. Kalau di Matius 27 ayat 1 mungkin adik-adik boleh buka supaya ada DP ini. Di Matius 27 ayat 1 berbeda. Di situ ditulis siang. Lukas tidak mengkonfirmasi dan tidak memberikan waktunya, tetapi Yohanes itu memberikan waktunya di Yohanes 18 ayat 28. Yohanes sama dengan Markus mengatakan pagi-pagi. Jadi proses penyerahan Yesus itu dilakukan kepada Pontius Pilatus pada waktu itu. Tapi pertanyaan tadi, DP waktu kapan sebenarnya yang Alkitab konfirmasi? Karena terjadi perbedaan antara dua Injil ini. Injil Yohanes dan Injil Markus menyebutkan pagi-pagi, bahkan tuh satu bilang memang masih pagi-pagi sekali. Sementara Injil yang satu yaitu Injil Matius menyampaikan bahwa siang. Nah, mungkin ada problem teks di sini yang saya sampaikan tadi. Saya percaya ini bukan sebuah perbedaan, tapi mungkin supaya orang mampu untuk memahami sampai tidak ada terlihat kontradiksi di sini. Apakah ini masalah penerjemahan atau memang dari sisi bagaimana mereka memandang ini sehingga terjadi perbedaan di dalam masalah waktu itu? Mungkin itu pertanyaan saya Pak Pendeta. Terima kasih. Gampang saja sebenarnya untuk menjawab bahwa di kitab Injil ini dapat dibagi dalam 2 kategori orang yang belum percaya dan kategori orang yang sudah percaya. Orang yang sudah percaya alangkah baiknya mendalaminya melalui Matius dan Yohanes. Tetapi bagi yang belum percaya dan ingin percaya, Markus dan Lukas, karena narasinya begitu enak untuk meyakinkan kita bahwa Yesus benar adalah Mesias. Dengan penekanan begini, kalau Markus melihat Yesus adalah anak manusia. Mengapa anak manusia? Dan dia dengan jujur melalui Petrus menceritakan waktu Petrus dibaptis. Jadi hanya mulai dari Sungai Yordan sampai ke Golgota. Jadi itu langsung terus dan ceritanya pendek-pendek yang menekankan tentang mujizat-mujizat Yesus. Supaya jangan takut. Banyak kali kata jangan takut. Atau pertanyaan yang muncul lewat ini peristiwa gelombang. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ciri khas itu memberikan supaya orang yang membaca atau mendengarkan khotbah dari Petrus tidak usah takut kalau percaya kepada Yesus. Kemudian di sisi lain saya memberikan gambaran misalnya ini. Ada yang melihat ini, ada yang melihat samping, ada yang melihat samping juga, ada yang melihat dari muka. Sesuai dengan tujuan penulisannya masing-masing.
Misalnya, saya sering menekankan bahwa Injil Lukas ditulis sebagai pledoi untuk membela akan Paulus yang dipenjarakan di Roma. Dengan cara apa? Tentu dengan pertama, karena dorang dua adalah asisten, Markus dan juga Lukas adalah asisten, termasuk asisten dari Paulus. Maka bahan-bahannya adalah dari Injil Markus dan dikembangkan menurut tujuan, sehingga saya sudah mengatakan waktu lalu bahwa kalau Injil Matius adalah proses untuk sama seperti katekisasi. Dia terbagi dalam 5 materi besar yang nantinya setelah siap diutus pergi ke seluruh dunia. Mengapa? Dia menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru lewat peristiwa kelahiran dengan adanya keturunan genetika dari mana. Lain halnya lagi dengan Injil Yohanes. Dia bicara soal gennya dari mana, yaitu pada mulanya. Jadi dia melihat jauh sebelum itu. Jadi ada sasaran-sasaran, sehingga Injil Yohanes ini diutamakan bagi mereka yang sudah percaya, sudah memiliki organisasi yang paten, untuk mendalami dalam rangka menjawab tuntutan ilmu pengetahuan, yaitu filsafat-filsafat yang ada. Mendasarkan ilmu pengetahuan di dalam keimanan atau teologi, dan itu pernah terjadi bahwa teologi adalah ibu dari segala ilmu. Jadi itu yang perlu terang lihat. Kemudian soal kesaksian tentang benarkah Yesus adalah Tuhan, sebenarnya bukan yang disebutkan oleh Penatua 22, dekat-dekat saja sebagai saksi mata, yaitu Petrus dalam kutipan lewat lewat imlanya Petrus ditulis oleh yang namanya Markus. Mengapa? Markus juga adalah saksi mata peristiwa setelah dia ada di taman. Mengapa saya katakan dia adalah saksi mata? Dialah si laki-laki yang akan ditangkap dan dia kasih tinggal tuh baju. Karena di Injil lainnya tidak ada. Itu saksi mata. Itu lain dah tidur. Tidak pernah tahu apa yang didoakan oleh Yesus. Jadi tidak usah jauh-jauh. Selain 12 murid Yesus yang menekankan bahwa Yesus memang dianiaya, menderita, disalibkan, tapi bangkit. Bukan cuma sampai bangkit, naik ke sorga dan seterusnya. Karena apa? Fakta yang ada, bila lebih dari 2 saksi, pasti fakta itu benar, tak dapat diganggu gugat, kecuali direkayasa, seperti menyogok prajurit-prajurit yang menjaga kubur, walaupun dong dalia malaikat yang buka, tapi karena doi direkayasa supaya bersaksi nyandak pernah bangkit, tapi mayatnya dicuri orang. Jadi no usah ke bapak-bapak gereja abad mula-mula, tapi balik ke situ. Dan itu juga secara historis tercatat di dokumen dari orang Roma tentang penyaliban Yesus. Nah, ini yang terakhir Pak Pendeta. Saya mau tanya, sudah tahu bahwa sikap Pilatus itu sudah tahu Tuhan itu benar.
Tapi kenapa dia lebih memilih mengikuti tekanan massa? Apakah itu tergambar dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Karena kita merespon tekanan sosial ketika harus memilih antara kebenaran dan popularitas. Terima kasih. Dari segi teori, tentu bicara soal ilmu sosial, DP persoalan utama kalau aman-aman tidak ada dosa. Yang dosa adalah konflik interaksi yang disebut mendatangkan persoalan. Tetapi kalau ada interaksi sosial yang begitu manis, walaupun dari etika dan nilai itu disebut kesalahan, aman-aman, tidak dipersalahkan. Yang berikut, bahwa mengapa Pilatus mengambil keputusan itu, karena dia sadari dikala keputusan membebaskan Yesus mendatangkan masalah yang lebih berat. Tetapi dari segi politis, dikala dia membebaskan Barabas, berarti masalah lagi pemberontakan akan muncul. Karena Barabas bagian dari keluarga Makabi. Ya, Yohanes di situ. Yang nantinya boleh menciptakan lagi kerusuhan seperti yang terjadi lewat peristiwa tahun 70, kehancuran Yerusalem dan Bait Allah yang ada. Kenapa? Gerakan-gerakan itu sampai terjadi peperangan yang disebut Armageddon. Jadi ini suatu keputusan etis, jadi tinjauan etis. Mau bebaskan ini apa tamu alami? Mau bebaskan satu kira-kira bagaimana? Tapi lebih senang dia sebenarnya mau bebaskan Yesus daripada dia mau bebaskan Barabas. Mengapa? Yesus dianggap sebagai banyak pendukung, yaitu selama 2,5 tahun ada di bagian utara, banyak pengikut. Tetapi di saat masuk bagian selatan, ya memang fanatisme, seakan-akan mulai banyak musuh. Yang dia sukai sebenarnya bebaskan ini yang namanya Yesus daripada Barabas. Maka tinjauan etisnya di sini, mana yang mau dikorbankan? Jabatan? Mana yang mau dikorbankan? Kehancuran dan kerusuhan atau keamanan? Maka di situ dia mengambil keputusan, walaupun tidak ada keputusan, tapi menyerahkan Yesus. Ternyata dengan menyerahkan Yesus kepada Mahkamah Agama, nubuat Alkitab terjadi. Makasih. Dan pada kesempatan ini kami yang bertugas kolom 9 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Adri Regar, Master Teologia, yang telah memberikan materi dan menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diutarakan. Dan biarlah materi pada malam atau pada saat ini dapat menjadi penerang dan menguatkan iman percaya kita bahwa pengorbanan Tuhan luar biasa untuk menyelamatkan kita semua. Kita masuk pada doa syafaat atau doa penutup yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Femi Lasutla Om, Master Teologia. Mari kita menutup program Kusapa pada malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, karena malam hari ini kami boleh mengikuti program Kusapa dari pertama sampai selesai. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Adri Regar MTH yang Engkau sudah pakai untuk menjadi saluran berkat, bahkan memberikan penjelasan-penjelasan firman-Mu bagi kami semua. Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati gereja kami. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu terus bersama dengan kami.
Terpujilah namamu Bapa di surga. Inilah doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Atas nama pelayan khusus kolom 9 yang dipercayakan sebagai petugas Kusapa pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Pentenda Andri yang sudah memberikan materi yang begitu bagus dan sehingga disambut oleh beberapa penanya yang sepanjang kami mengikuti Kusapa seperti ini, baru malam kali ini banyak yang diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi atas nama dan khusus dan seluruhnya mengucapkan terima kasih pada adik-adik juga katekisasi yang hadir, Jemaat Kolom 9 dan seluruh Pelsus yang hadir. Kami mengucapkan terima kasih.